Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisonggo Langit. Bagi teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang. Terima kasih yang sudah mensupport channel ini selama ini ya. Terus support agar kedepannya channel Kisonggo Langit semakin berkembang, bisa memberikan informasi, pengetahuan, serta ilmu yang bermanfaat. Kali ini Kisonggo Langit akan membahas tentang apakah orang yang non-muslim ya, yang di luar dari agama Islam, apakah bisa masuk surga? Ya, jadi menurut apa yang telah Kisonggo Langit pelajari selama ini ya, pengetahuan dan juga ilmu ya yang Kisonggo Langit pelajaran selama ini, jadi Kisonggo Langit menarik kesimpulan bahwasanya hampir 100% bisa dinyatakan bahwasanya orang yang harus beragama Islam lah yang bisa masuk surganya Allah. Jadi ada penggalan surat dari Ali Imran ya. Inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah adalah Islam. Ya, jadi bahwasanya Islam meyakini bahwasanya semua nabi dan rasul yang ada ya hidup sebelum zaman Nabi Muhammad yang datang silih berganti, bahwasanya membawa inti ajaran yang sama. Nabi Adam ya, nabi pertama, manusia pertama itu membawa inti ajaran ya Islam, ya berserah diri, karena Islam artinya adalah berserah diri kepada Allah, terus juga damai, selamat, tunduk dan patuh gitu ya. Islam juga berarti suci, berserah diri ya, terus juga tauhid, mengesahkan Allah gitu ya. Jadi sesungguhnya nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu membawa inti ajaran yang sama. Nabi Adam, Nuh gitu ya, Ibrahim, Nabi Isa itu sesungguhnya membawa inti ajaran Islam yang hanya disempurnakan di nabi terakhir. Jadi Nabi Muhammad ini adalah inti ya. Jadi penggenapan ajaran yang sudah diturunkan terhadap rasul-rasul dan nabi-nabi sebelumnya. Jadi agamanya itu sudah lengkap, dilengkapi, udah digenapi gitu ya. Jadi Nabi Muhammad ini sudah menyempurnakan lah, datang untuk menyempurnakan agama dan tertutupnya jalan lain menuju Allah. Jadi selain Islam ya tidak bisa, kecuali ya ada kecualinya nih. Kecuali orang ataupun manusia yang hidup di pelosok gitu ya, di hutan antah berantah gitu ya, yang tidak ada akses untuk mengetahui Islam, nggak ada internet, nggak ada telepon gitu ya, nggak ada sinyal untuk mengetahui uh, tentang agama Islam gitu ya. Jadi terus juga nggak ada yang mendakwahi. Jadi ada kemungkinan orang yang tidak mengetahui Islam sama sekali karena keterbatasan akses itu bisa masuk Islam. Ya asal dia berbuat baik gitu ya. Dia juga ya orangnya nggak neko-neko, tidak berbuat jahat, tidak berbuat kezoliman. Dengan tidak mengetahui Islam dia bisa masuk surga. Jadi kalau dia benar-benar nggak punya akses ataupun tidak ada yang mendakwahi itu bisa masuk Islam menurut Ki Songgolangit secara pribadi tanpa membawa embel-embel apapun. Tapi perlu digarisbawahi ya bahwa surga dan neraka itu tetap hak prerogatifnya Allah, haknya Allah. Manusia sebagai hamba, sebagai ciptaan itu tidak bisa menjadi hakim. Jadi walaupun semua ilmu pengetahuan sudah diberikan gitu ya, bahwasanya Islam ini agama yang benar, tidak menutup kemungkinan orang yang non muslim juga bisa masuk surga asal ya mungkin hatinya dengan Allah itu connect. Kita kan tidak bisa mengambil ilmu ketuhanan Allah gitu ya, tapi secara ilmu pengetahuan yang sudah diberikan bahwasanya hanya Islamlah satu-satunya jalan, kecuali memang dia tanpa adanya akses ke ilmu pengetahuan gitu ya, tanpa ada akses orang yang mendakwahinya untuk mengetahui Islam secara sesungguhnya gitu ya. Jadi umat muslim gitu meyakini bahwasanya Al-Qur'an ini adalah perjanjian akhir gitu ya. Jadi kitab-kitab sebelumnya yang sudah diturunkan gitu ya, Taurat, Zabur, Injil itu digenapi ya. Jadi
Apa yang ada di Taurat sebagian banyaknya juga ada di dalam Al-Quran. Apa yang ada di Zabur, apa yang ada di Injil juga sebagian besarnya ada di Al-Quran. Karena kitab-kitab sebelumnya itu sudah tidak bisa diklaim keasliannya karena sudah dirubah oleh tangan-tangan manusia. Jadi yang hanya terjaga adalah kitab Al-Quran yang memang sudah dijanjikan oleh Allah bahwasanya Al-Quran akan terpelihara sampai akhir zaman. Jadi umat Islam itu mempercayai bahwasanya Al-Quran itu sudah sempurna sebagai perjanjian akhir yang akan membawa keselamatan bagi umat manusia, dan Islam sebagai ya satu-satunya jalan untuk keselamatan umat manusia, kecuali tadi itu ya, kecuali orangnya jauh, tidak ada akses dan juga tidak ada yang mendakwahinya, dan tetap balik lagi hak Allah ya, hak prerogatif Allah dalam surga dan neraka. Kita tetap nggak boleh ngejudge, tetap berbuat baik kepada sesama gitu ya. Hablum minallahnya bagus, hablum minanasnya pun tetap bagus. Ya, teman-teman boleh sharing cerita di kolom komentar tentang perjalanan kehidupan, perjalanan asmara ataupun perjalanan spiritual yang mungkin bisa bermanfaat. Kita sharing di kolom komentar. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Kisah Langit pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.